Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas yaitu bab mandi dengan tata cara mandi junub tapi hukumnya hanya sunnah. Adapun mandi karena mimpi basah, mandi karena berhubungan suami istri, mandi karena selesai haid, itu semua adalah mandi dengan tata cara mandi besar, mandi junub yang hukumnya wajib. Berikut ini adalah mandi-mandi yang caranya seperti mandi junub, tapi hukumnya cuma sunnah. Apa maksudnya hukumnya hanya sunnah? Kalau dikerjakan berpahala, tapi kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan, tidak berdosa. Untuk mempersingkat waktu, pembaca akan membacakan bahasa Indonesia, teman-teman menyimak. Sedangkan saya akan menyimak bahasa Arabnya. Siapa tahu ada terjemahan yang kurang. Penulis berkata, poin E, mandi sunnah. Yang pertama, mandi hari Jumat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi basah atau baligh. Juga hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang artinya, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi basah atau baligh. Hendaklah dia menggosok gigi atau siwak dan memakai wewangian jika ada. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya hak bagi Allah atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari atau 1 pekan sekali dengan membasuh kepala dan seluruh tubuhnya. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia marfu'kan kepada Nabi SAW, yang artinya barang siapa mandi kemudian menghadiri salat Jumat dan mengerjakan salat sunnah yang telah ditetapkan baginya, kemudian dia mendengarkan khutbah sampai imam menyelesaikan khutbahnya, lalu dia mengerjakan salat bersama imam, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari Jumat itu dengan hari Jumat yang lain atau sebelumnya dan dilebihkan 3 hari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian dia menghadiri salat Jumat dan tidak juga melangkahi leher atau pundak orang-orang, lalu dia mengerjakan salat sunnah yang telah ditetapkan baginya. Selanjutnya berdiam jika imam telah keluar menuju mimbar sampai selesai dari salatnya. Maka itu semua menjadi kafarat baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jumat sebelumnya. Dan tambahan 3 hari. Dari Aus bin Aus At-Thaqafi, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membersihkan diri pada hari Jumat dan mandi, lalu bergegas pergi dan berangkat di awal waktu, serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, selanjutnya mendekati posisi imam, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak lengah, maka baginya pada setiap langkah pahala amalan 1 tahun berupa pahala puasa dan qiyamul lail sepanjang tahun itu. Dari Samurah radhiyallahu anhu yang dia marfu'kan kepada Rasulullah SAW, barang siapa berwudu pada hari Jumat, alangkah baiknya dia berwudu, dan barang siapa mandi, yang demikian itu lebih afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian menghadiri salat Jumat dan lalu mendengarkan khutbah seraya berdiam diri, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa antara hari itu dengan hari Jumat berikutnya dan ditambahkan 3 hari. Dan barang siapa menyentuh kerikil berarti dia telah lengah. Ya, stop dulu. Di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah mandi di hari Jumat. Apa dalilnya? Dalilnya tadi disebutkan ada beberapa riwayat. Tapi kalau kita perhatikan, riwayat ini seolah-olah sebagiannya menyatakan mandi Jumat itu wajib. Dan sebagian lagi kurang tegas, apakah wajib atau tidak. Contoh, hadis yang pertama kali disebut. Nabi SAW mengatakan, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat, hukumnya wajib. Loh, ini kan babnya bab sunnah. Kok hadisnya bilang wajib? Ya kan? Tentu akan membingungkan. Di hadis riwayat yang kedua, Nabi bilang al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah baligh. Dan contoh baligh itu adalah yang sudah pernah mimpi basah. Hendaklah dia menyikat giginya dan hendaklah dia memakai wangi-wangian jika ada.
Seolah-olah ada kata-kata wajib itu menunjukkan mandi di hari Jumat hukumnya wajib. Tapi di bab ini, babnya bab apa? Mandi cuman sunnah. Bagaimana menggabungkannya ini? Atau bagaimana kita melihat hadis ini kok di sini wajib jadinya babnya sunnah? Kita lihat di riwayat-riwayat berikutnya, Nabi SAW hanya menggambarkan pahala-pahala bagi siapa yang diantaranya mandi di hari Jumat. Contoh, tadi ada hadis bunyinya, siapa yang mandi di hari Jumat, maka begini, 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 lalu begini dan begitu, maka dia mendapatkan pengampunan dosa. Berarti, kalaupun dia tidak mandi, dia berdosa atau nggak ada masalah? Harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia mandi di hari Jumat, maka dia dapatkan pengampunan dosa. Itu seperti begini. Siapa yang berjalan kaki menuju ke masjid, atau siapa berwudu di rumahnya, lalu keluar dari rumahnya menuju ke masjid dengan berjalan kaki, maka satu langkah kakinya mengangkat derajat, satu langkah kaki menghapus dosa. Pertanyaannya, kalau dia pergi pakai motor, berdosa atau enggak? Enggak. Maka hadis-hadis yang selanjutnya seolah-olah kalaupun dia tidak mandi, tidak berdosa. Tapi kalau dia mandi, dia mendapatkan pengampunan dosa. Ada riwayat-riwayat yang lain tadi disebutkan, ada yang lebih ya agak-agak ini, lebih mudah dipahami. Hadis Samurah. Samurah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a yaumal jum'ati fabiha wa na'imat. Wa man ightasala fahuwa afdal." Siapa yang wudu di hari Jumat, maksudnya wudu mau pergi sholat Jumat, maka itu bagus. Tapi kalau dia mandi, apa katanya di situ? Lebih utama. Berarti kalau dia tidak mandi, berdosa atau tidak? Tidak. Berarti hukum mandinya hanya sunnah saja. Setelah ini akan disebutkan bagaimana perselisihan para ulama tentang mandi di hari Jumat. Penulis berkata, para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah. Yang mulia Al-Allamah bin Baz mentarjih bahwa mandi hari Jumat itu sunnah muakkad. Oleh karena itu, orang muslim harus benar-benar memeliharanya dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi hari Jumat ini ada 3. Di antaranya ada yang mewajibkan secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu sunnah muakkad mutlak. Dan ada juga yang merinci lagi sebagai berikut. Mandi hari Jumat itu wajib bagi orang-orang yang bekerja berat, karena pekerjaan itu dapat menimbulkan rasa lelah dan keringat yang sangat banyak. Tetapi sunnah bagi selain mereka. Tetapi pendapat tersebut lemah. Yang benar adalah bahwa mandi hari Jumat itu sunnah muakkad. Ya. Kata penulis di sini, para ulama berselisih pendapat tentang hukum mandi di hari Jumat. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib mutlak. Berdasarkan hadis yang paling awal. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya hanya sunnah saja. Berdasarkan hadis yang agak-agak akhir. Ya kan? Tadi disebutkan ada sekian banyak riwayat kan? Riwayat-riwayat yang awal seolah-olah mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Sedangkan hadis-hadis yang agak belakang hukumnya seolah-olah adalah sunnah. Ada pendapat yang mencoba menengahi. Yaitu pendapat yang mengatakan bagi orang yang kerjanya kerja berat, contohnya tukang, yang pekerjaannya itu menimbulkan keringat yang banyak, maka dia wajib mandi. Mungkin alasannya adalah supaya ketika dia masuk di shaf untuk sholat Jumat, dia tidak mengganggu orang-orang yang lain. Adapun orang-orang yang kerjanya ringan, atau misalnya kalau di zaman kita ruangannya ber-AC, kerjanya kantoran, keluar dari kantor langsung ke masjid, cuma wudu, nggak ada masalah, maka mereka tidak harus mandi. Tapi pendapat yang ketiga ini pendapat yang kurang tepat. Yang tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa mandi di hari Jumat hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun sabda Nabi SAW, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Artinya, menurut mayoritas ulama sebagai penekanan, sebagaimana masyarakat Arab biasa mengungkapkan, janji itu adalah hutang dan saya wajib memenuhinya. Yang menunjukkan pengertian tersebut adalah kebijakan beliau yang memerintahkan cukup dengan wudu saja dalam beberapa hadis. Demikian pula dengan memakai wangi-wangian, siwak, pakaian bagus, serta berangkat lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat. Semua itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan
yang tidak memuat unsur wajib sama sekali. Untuk dalil-dalil yang memperkuat bahwa hukum mandi di hari Jumat hanya sunnah adalah tadi disebutkan barang siapa mandi, gosok gigi, pakai wangi-wangian, mendekat ke posisinya imam. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya adalah sunnah saja. Berarti satu rangkaian itu hukumnya sama. Mandinya, pakai parfumnya, sikat giginya, itu semua satu hukum. Dan sikat gigi, pakai wangi-wangian, itu hukumnya hanya sunnah, berarti mandinya juga sunnah. Ala kulli hal, saya pribadi begini. Hendaknya mandi. Kalaupun teman-teman pergi kerja di pagi hari, berarti mandi sebelum berangkat kerja. Coba ditulis di situ. Hendaknya mandi. Dan jangan berkata, Kak cuma sunnah aja. Kalau memang masih bisa mandi, mandi. Kalau ada yang berkata, Ustadz saya kan keluar dari kantor itu jam 12 kurang 10. Kalau saya pulang dulu nggak sempat. Nanti malah terlambat datang ke masjid. Maka saya katakan, sebelum antum berangkat ke kantor, bahasa orang Balikpapan itu, mandi memang sudah. Antum berangkat ke kantor jam berapa? Misalnya jam 7. Nah berarti setengah 7 kan mandi. Nah, mandi di hari Jumat di pagi hari itu, tata caranya seperti mandi junub. Supaya nanti waktu mau pergi Jumatan, antum tinggal wudhu saja. Kalau ada teman yang tanya, enggak mandi dulu kah? Sudah tadi pagi. Mandi apa? Ya mandi dengan tata cara mandi junub, yang niatnya mandi sholat Jumat. Sedari pagi, sudah dilakukan, karena Nabi bilang, mandi hari Jumat. Dan didukung untuk, yang itu merupakan dukungan untuk sholat Jumat. Tapi tidak mesti mau sholat Jumat baru mandi, nggak mesti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang adalah mandi yang kedua. Kita tinggalkan mandi Jumat, sekarang mandi yang kedua. Ghuslul ihram. Silakan. Yang kedua adalah mandi ketika hendak ihram. Hal itu didasarkan pada hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melepas pakaian beliau ketika hendak ihram lalu mandi. Di antara mandi yang sifatnya hanya sunnah, hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, adalah mandi untuk ihram. Apa itu ihram? Yaitu persiapan menuju masuk ke dalam manasik haji atau umroh. Malah ini adalah rangkaian pertamanya, berihram. Ya, mandi lalu kemudian pakai kain. Kalau laki-laki kain yang 2 lembar, atas bawah. Tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan pakaian dalam. Ya, tapi ini nggak bisa saya detailkan karena ini bukan kajian manasik ya. Tapi kita doakan semoga teman-teman yang belum pernah haji dan umroh semoga Allah mudahkan rezekinya. Ya. Ketiga. Yang ketiga adalah mandi ketika hendak memasuki kota Makkah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak memasuki kota Makkah, melainkan menginap di Dhi Tuwa sampai pagi hari dan mandi, dan dia sebutkan hal itu dari Nabi SAW. Termasuk di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah mandi ketika hendak masuk kota Mekah. Tapi secara umum kalau kita dari Indonesia, ketika memasuki kota Mekah itu tidak bisa mampir untuk mandi kecuali ya tunggu sampai di hotel baru kita bisa mandi. Ya, tunggu sampai di hotel baru bisa mandi. Ya, nanti ada peringatan kalau memang sudah ihram dari Madinah, ihram dari Yalamlam, ihram dari Bir Ali, maka kalau sampai di Mekah mau mandi boleh, tapi tidak boleh pakai sabun yang ada wangi-wangiannya. Nah, kapan-kapan di manasik umroh saya jelaskan. Yang keempat adalah mandi pada setiap melakukan hubungan badan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Rafi'. Nabi SAW pernah berkeliling menggilir beberapa istrinya pada suatu malam. Ketika itu beliau mandi pada jima ini dan itu. Abu Rafi' mengatakan, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, mengapa kau tidak menjadikannya dengan satu mandi? Beliau SAW menjawab, yang demikian ini lebih suci dan lebih baik. Termasuk di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah mandi untuk beberapa kali jima. Contoh, ada yang istrinya 4. Lalu ingin ditawaf satu malam semuanya. Ya. Biar lebih halus ya, ada anak-anak. Ingin tawaf seluruh istrinya di malam hari. Maka sebelum pindah ke rumah yang istri yang satu, ya, misalnya jam 12 malam misalnya kan. Habis dari rumah yang istri satu, pindah ke rumahnya istri yang lain, jam 12 malam. Habis itu pindah jam 1.
ke istri yang ketiga, lalu pindah jam 2 ke istri yang keempat. Nah, sebelum tawaf di istri yang yang masing-masing ini, mandi terlebih dahulu. Dan ini yang pernah dilakukan Nabi SAW. Beliau pernah, ya, di sini dikatakan tawafa. Nabi tawaf dalam tanda kutip alias keliling ke ala nisaihi. Beliau keliling di seluruh istrinya. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Setiap kali mau berhubungan dengan yang satu, maka beliau mandi. Maka aku, kata Abu Rafi', aku bertanya, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahida? Kenapa kok enggak satu kali mandi aja buat semua? Dirapel begitu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan hadza azka wa atyab. Lebih baik, lebih suci. Nah, ini bisa dikiaskan, beri catatan di situ. Ini juga berlaku sama jika istrinya satu. Tapi jimaknya beberapa kali dalam satu malam. Maka setiap kali mau jima, maka mandi dulu. Yang kelima adalah mandi setelah memandikan jenazah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Dan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi karena 4 hal, yaitu karena junub, pada hari Jumat, setelah berbekam atau hijamah, dan setelah memandikan jenazah. Ketidakwajiban mandi setelah memandikan jenazah ini didasarkan pada dalil bahwa Asma binti Umais, yaitu istri Abu Bakar, memandikan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia. Kemudian dia keluar, lalu dia bertanya kepada orang-orang dari kalangan kaum muhajirin yang mengunjunginya. Dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan sesungguhnya ini adalah hari yang sangat dingin. Lalu, apakah aku harus mandi? Mereka menjawab, tidak. Al-Allamah bin Baz menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan mayat sudah sangat diketahui di kalangan sahabat. Namun demikian hal itu bersifat sunnah. Ya. Di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah mandi setelah memandikan mayat atau memandikan jenazah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man ghassala al-mayyita falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi juga. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu biasa mandi karena 4 hal. Karena junub, karena hari Jumat, karena baru saja berbekam, dan karena karena memandikan mayat. Nah, ada riwayat tambahan bahwasanya Asma binti Umais, yaitu istrinya Abu Bakar. Asma ini memandikan jenazah Abu Bakar. Setelah selesai memandikan jenazah, maka Umais keluar lalu bertemu dengan kalangan muhajirin yang ketika itu sedang melayat. Asma bertanya, ya, hari ini adalah hari saya berpuasa dan sangat dingin. Apakah saya wajib mandi? Maka para sahabat mengatakan tidak ada kewajiban mandi. Ya, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mandi setelah memandikan mayat itu sudah ramai atau sudah jamak diketahui oleh para sahabat, dan mereka meyakini bahwa mandi setelah memandikan mayat hukumnya hanya sunnah. Yang keenam adalah mandi setelah mengubur orang musyrik. Hal itu didasarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi dan kuburkanlah dia. Sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan musyrik, jawab Ali. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan, pergi dan kuburkanlah dia. Setelah aku menguburkannya, aku kembali lagi menghadap beliau, dan beliau berkata kepadaku, mandilah. Mandi yang keenam yang juga hukumnya sunnah adalah mandi setelah menguburkan jenazah orang musyrik. Catat dulu dekat situ. Disyariatkan menguburkan orang musyrik. Tapi yang dimaksud di sini bukan dengan caranya orang muslim. Ya, sekadar dikubur. Tapi tidak ada yang namanya menyolatkan, kemudian mendoakan, mentalkinkan, itu enggak ada semua. Tapi orang musyrik itu dikubur kenapa? Dalam rangka menghindarkan mudarat yang bisa timbul dari mayatnya kepada kaum muslimin. Dalilnya adalah riwayat Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya meninggal. Ya. Ayahnya meninggal dan Nabi SAW mengatakan, Inna Abu Thalibin mat. Abu Thalib
ya, bapakmu meninggal. Maka Nabi mengatakan, idhab fawarihi, pergilah kuburkan dia. Ali kemudian ya komentar begitu, innahu mata musyrikan. Ya Rasulullah, tapi kan masalahnya Abu Thalib ini matinya musyrik. Dikubur juga kah gitu? Maka Nabi menegaskan, idhab fawarihi, pergi kuburkan. Ya. Maka pergilah Ali kemudian menguburkan ayahnya. Dia mengatakan, falamma waraituhu raja'tu ilaihi faqala li ightasil, ya, ightasil. Ketika aku selesai aku menguburkan, aku kembali kepada Nabi, lalu aku mengatakan sudah dikubur. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, nah sekarang mandi. Ini menunjukkan bahwa selesai menguburkan orang musyrik, disunnahkan untuk apa? Mandi. Yang ketujuh adalah mandi bagi wanita yang mengalami istihadah setiap akan sholat atau pada saat menjamak antara dua sholat. Ya, mengalami istihadah. Catatan, tidak sama istihadah dengan haid. Beda ya. Kalau haid itu punya siklus. Istihadah itu tidak punya siklus, bahkan di luar siklus. Contoh, perempuan siklusnya 1 bulan itu 7 hari di awal bulan. Tapi kok tengah bulan itu keluar darah terus sampai 10 hari, belasan hari. Nah, darah yang di luar dari siklus itu namanya apa? Istihadah. Untuk haid tidak boleh sholat. Haid tidak boleh puasa. Haid tidak boleh berjima. Kecuali hanya sebatas di luar saja. Adapun istihadah tetap harus sholat, tetap puasa. Boleh dijima. Ya. Beda ya. Nanti akan lebih detail insya Allah ketika datang babnya. Kalau saya tidak salah ada bab khusus tentang haid dan nifas. Dan juga istihadah. Nah, selanjutnya. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah mengalami istihadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyuruhnya untuk mandi setiap kali sholat. Dalam hadis Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, akan aku perintahkan kepadamu 2 hal. Mana saja satu dari kedua hal itu yang kamu kerjakan, maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan yang lainnya. Jika kamu kuat mengerjakan keduanya, kamu yang lebih tahu. Kemudian di dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu kuat untuk mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, lalu kamu mandi dan menjamak salat zuhur dan asar serta mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya, lalu kamu mandi dan menjamak antara 2 salat, maka kerjakanlah. Dan mandi pada waktu fajar dan salat, maka kerjakanlah. Serta berpuasalah jika kamu mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang paling aku sukai atau kagumi dari 2 hal tersebut. Ya. Tadi disebutkan di nomor 7, di antara mandi yang hukumnya hanya sunnah, tidak wajib, adalah mandi bagi wanita yang istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar karena penyakit. Ada pembuluh atau urat yang pecah. Tapi dia bukan haid. Maka perintah Nabi SAW kepada Hamnah binti Jahsh, juga kepada istrinya Ummu Habibah, beliau memerintahkan silakan pilih satu dari 2. Dan di antara pilihan yang Nabi berikan adalah, dan yang Nabi sukai, ya, pilihannya itu seperti ini. Perhatikan jemaah. Kalau datang waktu zuhur, maka ditunda dulu sholatnya. Nanti di akhir zuhur, sebelum habis waktu zuhur, mandi. Lalu sholat zuhur. Nanti tidak lama kemudian azan asar. Lalu kemudian sholat asar. Jadi ambil zuhur bagian akhir, ambil asar yang lebih awal. Tapi sebelum mengerjakan 2 sholat ini, apa yang dilakukan? Mandi. Begitu juga kalau datang waktu maghrib. Azan maghrib, siap-siap aja dulu mau mandi. Hampir habis waktu maghrib, tapi belum habis ya, mandi. Lalu kemudian sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, datang waktu isya, lalu kerjakan sholat isya. Jadi ambil sholat maghrib yang bagian akhir, ambil sholat isya yang bagian awal. Diawali dengan apa? Mandi. Ini adalah salah satu pilihan yang lebih disukai Nabi untuk wanita yang istihadah. Istihadah itu biasanya keluar terus. Nah, ada sebagian perempuan, ya, khususnya wanita-wanita yang awam, mungkin karena tidak belajar tentang haid nifas, mereka mengira pokoknya keluar-keluar darah itu namanya haid. Dipikir seperti itu. Padahal ada beda. Haid itu warnanya tidak sama dengan istihadah.
Kekentalannya tidak sama dengan istihadah. Baunya, aromanya tidak sama dengan aroma istihadah. Yang jelas istihadah tidak punya siklus. Bahkan di luar siklus. Sedangkan haid ada siklus. Ya, tadi saya sudah jelaskan perbedaannya. Nah, untuk wanita yang keluar terus menerus darah, seperti yang dialami oleh Hamnah binti Jahash, dialami juga oleh Ummu Habibah, maka perintah Nabi adalah akhirkan sholat yang ini, awalkan sholat yang itu, tapi sebelum sholat, mandi. Begitu. Selanjutnya. Yang wajib dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah adalah mandi pada saat darah yang keluar dari tubuhnya itu di luar kebiasaan normal haid yang biasa dijalaninya. Adapun setelah itu, maka disunahkan baginya untuk mandi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dia juga wajib berwudu pada setiap kali sholat. Sedangkan mandi bersifat mandub atau sunnah, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian itulah yang difatwakan oleh Syekh Al-Alamah bin Baz, hafizahullah. Bila ada wanita yang misalnya 1 bulan keluar darah terus, tapi di antara darah yang keluar itu ada yang dia tahu siklusnya, berarti itu namanya apa? Haid. Betul nggak? Saya ulang. Ada wanita dalam 1 bulan terus menerus keluar darah. Jadi dia tidak pernah lepas dari softtek misalnya. Tetapi ada satu siklus yang dia hafal ketika dia lihat warnanya, oh ini warnanya warna haid nih. Ketika dia baui, dia cium, oh ini baunya bau haid nih. Dia hafal bahwa itu ada darah haid, maka selesai dari siklus, mandinya hukumnya wajib. Nanti yang besok-besok, hari ke-8, 9, 10, sampai 20 misalnya, keluar terus menerus, dia sudah lihat, oh darahnya beda warnanya. Kekentalannya juga beda. Dia dicium, ini bukan darah haidku. Itu mandinya hukumnya sunnah. Bisa dipahami? Yang ke-8. Yang ke-8 adalah mandi setelah siuman dari pingsan. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Nabi SAW pernah merasakan dirinya sangat berat untuk bangun karena sakit. Lalu beliau bertanya, apakah orang-orang sudah salat? Kami menjawab, belum, mereka semua menunggumu. Beliau berkata, siapkan untukku air di mikhdab. Aisyah berkata, Mikhdab itu artinya ember atau baskom. Di situ tidak ada dikasih ke Indonesianya? Enggak. Ember. Terus? Aisyah berkata, kami pun melakukan perintahnya. Lalu beliau mandi, kemudian bangkit untuk berangkat. Dan tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Setelah itu beliau sadar kembali. Rasulullah SAW bertanya, apakah orang-orang sudah salat? Kami menjawab, belum. Mereka semua menunggumu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, siapkan untukku air di mikhdab. Beliau pun duduk dan mandi. Beliau melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Yang ketika itu beliau tengah menderita sakit. Dan itu menunjukkan kesunahannya. Ya. Di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah mandi setelah siuman dari pingsan. Nabi pernah pingsan. Intinya seperti itu. Ketika beliau dalam keadaan sakit berat. Beliau minta disiapkan air untuk mandi, lalu mandi, dan ketika mau berdiri pingsan. Setelah siuman, beliau tanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Ada yang bilang, belum, orang-orang nunggu. Maka Nabi minta disiapkan air lagi, maka Nabi mandi lagi. Setelah mandi, ya kali ini beliau mandinya duduk. Ya, dan ketika beliau selesai mandi, mau berangkat, pingsan lagi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Ya, maka kata para ulama, Nabi habis pingsan, siuman, mandi. Pingsan lagi, siuman, mandi. Ini menunjukkan bahwa di antara mandi yang hukumnya sunnah adalah setelah pingsan. Ke-9. Yang ke-9 adalah mandi setelah berbekam atau hijamah. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Nabi SAW biasa mandi karena 4 hal, yaitu karena junub, pada hari Jumat, setelah berbekam atau hijamah, dan setelah memandikan jenazah. Ya, yang ke-9 adalah mandi setelah bekam. Ini hukumnya sunnah. Cuma nanti juga perlu ditanya sama tukang bekamnya. Karena ada juga tukang bekam yang menyarankan habis selesai bekam, jangan langsung mandi. Betul ya? Siapa tukang bekam? Ada yang suka bekam? Ya, ada yang bilang jangan langsung mandi. Entah katanya pori-pori terbuka atau yang lainnya. Ya ikuti saja. Nanti setelah misalnya antum bekam jam 8 pagi. Nanti jelang zuhur baru mandi. Ke-10. Ke-10, mandinya orang kafir jika masuk Islam bagi orang yang menyebutnya sunnah. Ya. Yang ke-10, mandi yang juga termasuk sunnah adalah mandi bagi orang kafir
jika dia masuk Islam. Atau dengan kata lain, mandi bagi orang yang baru saja masuk Islam. Tapi di pertemuan online, kira-kira 3 pertemuan sebelum ini, entah di pertemuan 12 atau ke-11, saya tidak terlalu ingat. Di situ kita bahas bahwa mandi bagi orang yang baru masuk Islam itu ada 3 pendapat. Ada yang bilang wajib. Di antara ulama ada yang mengatakan sunnah saja. Dan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan jika dia memang belum pernah mandi, belum pernah mimpi, belum pernah jima apalagi. Misalnya masuk Islamnya di usia anak-anak, belum pernah junub, maka hukum mandinya sunnah. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah pernah jima, atau dia sudah pernah mimpi basah, maka hukum mandinya adalah wajib. Dan saya lebih pilih pendapat yang ketiga. Kalau masih anak-anak, belum balik, maka dia mandi boleh, nggak mandi nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah balik, apalagi masuk Islamnya usia sudah menikah bersama istrinya, berarti kan dia pernah junub tuh, pernah berjima, maka dia harus mandi junub. Ke-11. Ke-11 adalah mandi pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ulama menyebutkan, mengenai hal tersebut, tidak ada satu hadis sahih pun dari Nabi SAW yang diriwayatkan. Al-Allamah Al-Albani mengatakan, dalil terbaik yang dijadikan landasan untuk menilai sunnah mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalan Asy-Syafi'i dari Zadan. Dia menuturkan, ada seseorang yang bertanya kepada Ali tentang mandi. Dia pun menjawab, mandi setiap hari jika kamu mau. Orang itu berkata, tidak, yang kumaksudkan adalah mandi sunnah. Dia menjawab, mandi hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia berkata, sunnah Idul Fitri itu ada 3. Berjalan ke tempat salat, makan sebelum berangkat ke tempat salat, dan mandi. Ditegaskan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat salat. Nah, mandi yang juga hukumnya sunnah adalah mandi untuk 2 hari raya. Diriwayatkan dari Ali bahwa Ali ketika ditanya mandi itu kapan aja, kata Ali, mandilah silakan setiap hari kalau mau. Maka yang nanya bilang, oh bukan, maksud saya itu mandi yang mandi itu loh. Maka Ali mengatakan, oh mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, dan mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha. Diriwayatkan oleh dari Sa'id bin Al-Musayyab, ini salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan sunnah di hari Idul Fitri adalah berjalan ke lapangan, makan sebelum menuju ke lapangan, dan mandi. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, dia kalau mau pergi sholat Id, maka beliau mandi. Nah, yang terakhir, yang ke-12 adalah mandi di hari Arafah, dan dalilnya sudah ada di atas tadi. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Saya ringkas, di antara mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan, berpahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Yang pertama apa? Mandi hari Jumat. Ada khilaf atau tidak? Ada khilaf. Tetapi yang lebih baik apa? Usahakan tetap mandi. Yang kedua? Yang kedua? Mandi waktu ihram untuk haji dan umroh. Yang ketiga adalah mandi ketika memasuki kota Mekah. Yang keempat adalah mandi setelah mandi setiap kali akan berjima. Bisa dipraktekkan oleh orang yang berpoligami ketika hendak tawaf di atas istri-istrinya dalam satu malam. Bisa juga dipraktekkan oleh suami-suami yang bertauhid. Maksud saya tahu kan? Paham ya? Suami-suami yang bertauhid, yaitu suami yang istrinya cuma satu. Maka dia bisa mempraktekkan ini kalau dalam satu malam dia melakukan bersama istrinya beberapa kali. Termasuk di antara yang sunnah adalah mandi setelah memandikan mayat. Kemudian mandi setelah menguburkan orang musyrik. Mandi setiap kali akan sholat bagi wanita yang istihadah. Dengan cara mengakhirkan waktu sholat yang zuhur, memajukan yang asar. Mengakhirkan maghrib, memajukan yang, bukan memajukan, apa ya istilahnya, melakukan sholatnya di awal untuk sholat isya. Kemudian yang juga termasuk sunnah adalah mandi setelah siuman dari pingsan. Kemudian mandi setelah berbekam. Mandi apabila masuk Islam. Kemudian mandi apabila ingin mengerjakan sholat Id. Dan yang terakhir adalah mandi untuk hari Arafah. Ya, yang dimaksud mungkin adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.